Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Luciana. Saya dari Universitas Widya Kartika. Di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia menurut Islam. Hakikat manusia menurut Islam sendiri mempunyai beberapa pengertian yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama ada konsep manusia. Yang kedua, ada eksistensi dan martabat manusia. Yang ketiga, ada tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Konsep manusia. Siapakah manusia? Dalam Al-Quran sendiri dipahami ada beberapa kata yang saling menunjuk pada makna manusia, yaitu yang pertama ada kata basyar. Basyar sendiri dalam Al-Quran sering disebutkan sebanyak 37 kali. Di antaranya ada surah Al-Kahfi, Al-Hijr, dan Al-Mu'minun. Konsep basyar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis manusia, seperti yang tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 15 yang berbunyi, seperti asalnya dari tanah liat atau lempung kering. Basyar adalah makhluk sekedar berada atau yang statis seperti hewan. Yang kedua ada kata insyan. Kata insyan sendiri sering disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Insyan berbeda dengan konsep basyar. Ia selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Seperti yang tertera pada surah Al-Ahzab ayat 33. Insyan adalah makhluk yang menjadi dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. Yang ketiga ada kata an-naas. Kata an-naas sendiri dalam Al-Quran sering disebutkan sebanyak 240 kali. Berbeda dari kata basyar dan insyan, kata an-naas sering disebut menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Seperti yang tertera dalam surah Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi, sesungguhnya telah kamu buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan. Jadi itu tadi pengertian siapakah manusia menurut Al-Quran. Next, kita berlanjut ke yang nomor 2. Di sini ada persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai banyak kelebihan. Kelebihan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Di antaranya ada kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat maupun di laut atau di udara. Sedangkan binatang hanya mampu bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun seperti yang kita tahu, ada binatang yang bergerak di darat dan di laut atau di air. Namun tetap saja manusia
namun tetap saja hewan mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melebihi manusia. Seperti halnya yang tercantum di surah Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, "Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Dan yang kedua ada surah At-Tin ayat 95 yang berbunyi, Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir tercantum pada surah Al-An'am ayat 6 yang berbunyi, manusia tetap bermartabat mulia. Manusia sebagai khalifah tetap hidup dengan ajaran Allah. Jadi jika manusia hidup dengan ilmu selain Allah, maka manusia sudah tidak bermartabat lagi. Dan dalam demikian, manusia bisa disamakan dengan binatang. Jadi itu tadi pengertian tentang persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Next, ke yang selanjutnya, nomor 3, ada proses kejadian manusia. Nah, seperti yang kita tahu, manusia pertama yang diciptakan Allah dari tin atau turab, yakni tanah, bukan dari primata, adalah Adam. Allah menciptakan Adam secara sempurna, elok rupawan bentuknya, sebagaimana difirmankan Allah. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Firman inilah yang menunjukkan bahwa Adam bukan masih berwujud tanah, tetapi sudah berwujud manusia yang sempurna. Seperti yang kita tahu, proses penciptaan manusia berawal dari penciptaan Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah. Dan diciptakan dari tanah, diberi bentuk, disempurnakan kesedemikian kalanya, baru ditiupkan rohnya. Semua manusia adalah berasal dari Adam atau manusia pertama. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan semua manusia berasal dari Adam dan Adam dari tanah. Tadi pengertian proses kejadian manusia. Next ke yang selanjutnya, nomor 4, ada proses kehidupan manusia. Proses kehidupan manusia memiliki beberapa fase. Di antaranya yang pertama ada fase alam arwah. Dan sesudah melewati fase alam arwah, kita akan melewati fase alam rahim. Sesudah fase alam rahim, kita akan melewati fase alam dunia. Dan sesudah fase alam dunia, kita akan melewati fase alam barzah. Dan yang terakhir, sudah alam barzah, kita akan melewati fase alam akhirat. Jadi itu tadi proses kehidupan manusia. Next, ke yang nomor 5. Kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia pada dasarnya terdiri dari resultan jasmaniah dan rohaniah, yang tentunya menginginkan pertumbuhan yang harmonis antara kedua. Dengan demikian, terlihat betapa pentingnya agama sebagai pedoman. Seperti firman Allah dalam surah Yunus ayat 10 yang berbunyi, katakanlah
apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu? Ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Dan yang kedua, ada surah Al-Baqarah ayat 2 yang menjelaskan atau berbunyi, kebenaran itu hanya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk di antara orang yang menjadi ragu. Jadi itu tadi kebutuhan manusia terhadap agama. Seperti ayat-ayat yang di atas mengingatkan manusia bahwa hanya Allah saja yang dapat menentukan manusia pada jalan kebenaran. Manusia tidak dapat memberi petunjuk kepada kebenaran kecuali sesudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, petunjuk Allah lah yang paling benar untuk diikuti. Dan seperti surah Al-Baqarah yang berarti demikian manusia sangat memerlukan petunjuk Allah lewat agama. Sebab agama mengatur cara mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak semua persoalan asasi manusia dapat diatasi dengan sains atau ilmu murni. Jadi agama memenuhi kebutuhan fitrah batin manusia. Kita berlanjut ke yang B. Di sini ada eksistensi dan martabat manusia. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk penyembahan pada penciptanya, yaitu Allah. Seperti yang kita tahu, penyembahan kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit ya, atau dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercemin dalam sholat aja. Di sini, penyembahan yang dimaksud berarti ketundukan manusia pada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan vertikal maupun hubungan horizontal. Yang dimaksud hubungan vertikal adalah manusia dengan Tuhan, yang dimaksud hubungan horizontal adalah manusia dengan manusia dalam dan alam semesta. Seperti yang tertera dalam surah Az-Zariyat ayat 51, Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Penyembahan manusia pada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil yang sudah diberikan Allah kepada kita semua.
Oleh karena itu, penyembahan harus dilakukan secara sukarela. Karena Allah tidak membutuhkan sedikit pun pada manusia termasuk ritual-ritual penyembahannya. Agar penyembahan itu menjadi sempurna, dari seseorang manusia akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelola kehidupan alam semesta. Demikian pula, keseimbangan pada kehidupan manusia dapat terjaga dengan tegaknya hukum-hukum kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Jadi itu tadi pengertian tujuan penciptaan manusia. Next ke yang nomor 2. Ada fungsi dan peranan manusia. Fungsi dan peranan manusia berpedoman pada surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan bahwa status dasar manusia yang dipelopori Adam adalah sebagai khalifah, yang artinya sebagai makhluk penerus ajaran Allah sekaligus sebagai pelopor dalam membudayakan ajaran Allah. Sebagaimana yang diterapkan Allah di antaranya yang pertama belajar. Belajar dalam surat An-Na'am ayat 27 dan surat Al-Alaq ayat 96. Dinyatakan mempelajari ilmu Allah pada ayat kedua dijelaskan yang dimaksud ilmu Allah adalah Alkitab. Atau istilah lainnya dari belajar yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah Iqra. Kalian pasti pernah dengar kan kata Iqra? Iqra adalah istilah yang dipergunakan Allah terhadap Muhammad dan pengikutnya. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa objek belajar adalah ismu robika aladzi khalaq, yang tidak lain adalah ilmu Allah yang berwujud Al-Quran dan ciptaannya. Yang kedua, mengajarkan ilmu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan bahwa ilmu yang diajarkan oleh Khalifatullah bukan hanya ilmu yang dikarang manusia saja, tetapi juga ilmu Allah. Dan yang ketiga ada membudayakan ilmu dalam surah Al-Asr yang menjelaskan bahwa ilmu Allah yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, tetapi yang utama adalah untuk diamalkan oleh diri sendiri terlebih dahulu sehingga membudaya. Jadi itu tadi tentang fungsi dan peranan manusia. Selanjutnya kita berlanjut ke yang C, yaitu di sini ada tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Di sini kita mempunyai yang pertama ada memelihara iman yang dimiliki bersifat fluktuatif atau naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi SAW dikatakan iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga.
Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran yang berbunyi, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Yang ketiga, ada harus berlaku adil dan ihsan. Dan yang keempat, ada mengajak yang lain berbuat makruf dan mencegah kemungkaran. Seperti yang disebutkan dalam surah Ali Al-Imran ayat 3. Next, ke tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah, di sini kita mempunyai yang pertama, manusia diberikan tugas hidup yang nantinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, memahami kebenaran dalam segala ciptaannya. Dan yang ketiga, kebebasan memilih dan menentukan sebagai khalifah. Jadi itu tadi pengertian tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Di sini dapat saya simpulkan, jika berbicara mengenai hakikat manusia, memang tidak ada habisnya. Manusia sendiri dalam mengkaji dan menemukan hakikat manusia, hingga kini sebenarnya belum tuntas. Ya, belum tuntas. Sehingga apa yang benar dan apa yang dikatakan oleh seperti halnya Alexis Carrel bahwa sebenarnya manusia telah mencurahkan perhatian dan usaha yang sangat besar untuk mengetahui dirinya. Kita memiliki pembedaharaan yang cukup banyak dari hasil penelitian para ilmuwan, filosof, sastrawan, dan para ahli di bidang kerohanian sepanjang masa ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata, mau sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.